Belajar matematika sangat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir logis, matematis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Daiza yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya Mislahuddin selaku guru matematika di Pondok Pesantren Dar El Qalam 3, Kampus Daiza. Di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita menyempatkan diri untuk bersama-sama mengkaji tentang matematika dan realita. Peradaban umat manusia selalu diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Di dalam beragam sumber literasi banyak diceritakan bagaimana ribuan tahun sebelum Masehi, peradaban lembah Sungai Kuning di Tiongkok kuno, peradaban Sungai Indus di India kuno, peradaban Sungai Nil di Mesir kuno, peradaban Mesopotamia di Timur Tengah kuno, peradaban Persia kuno, peradaban Yunani kuno, peradaban Romawi kuno, peradaban Maya dan Aztek. Peradaban-peradaban tersebut meninggalkan karya agung yang bisa kita saksikan hingga dengan saat ini. Hal tersebut menunjukkan betapa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya adalah perkembangan matematika. Mungkin saat itu matematika tidak seperti yang kita sekarang. Seperti yang kita kenal sekarang, sangat kompleks. Pemanfaatannya langsung secara aplikatif atau terapan. Perkembangan matematika sejak era peradaban Islam pada zaman Al-Khawarizmi hingga saat ini mengalami perkembangan yang luar biasa dan sangat kompleks. Mengutip karya dari Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara, Sains dan Matematika dalam Islam, bahwasanya dalam tradisi ilmiah Islam, ilmu dibagi ke dalam ilmu-ilmu akliyah dan ilmu-ilmu nakliyah. Ilmu-ilmu akliyah dibagi ke dalam ilmu teoritis dan ilmu praktis. Matematika termasuk menjadi salah satu ilmu teoritis bersama fisika dan metafisika. Matematika berbeda dengan cabang ilmu teoritis yang lainnya karena sifat objeknya. Ia dibedakan dengan fisika. Karena sementara fisika hanya mengurus objek-objek fisik, sementara matematika berhubungan dengan objek-objek non-fisik. Karena sesungguhnya objek-objek matematika itu bersifat non-fisik. Misalnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Bukanlah objek fisik yang konkret, melainkan sesuatu yang abstrak. Karena mereka adalah konsep-konsep. Matematika juga dibedakan dengan metafisika. Karena sekalipun objeknya bersifat non-fisik, tetapi dia masih berhubungan dengan benda-benda fisik. Seperti 2, 3, 4 dan seterusnya. Jika dihubungkan dengan meja, kursi, maka kita bisa mengatakan, saya melihat ada 2 kursi, saya memindahkan 3 meja dan seterusnya. Sementara objek metafisika biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang tidak ada kaitan langsung dengan objek-objek fisik. Adapun sebab muncul karakteristik seperti itu adalah karena matematika menempati posisi menengah. Dia berada di antara fisika dan metafisika. Hal itu dan ini berkoresponden dengan objek-objek dunia imajinal atau dalam istilah kajian Islamnya al-alam al-mithal, yang berada di antara dunia fisika di bawahnya dan dunia metafisika di atasnya. Kedudukan semacam ini dapat dipahami karena sesungguhnya matematika merupakan hasil dari sebuah abstraksi terhadap benda-benda fisik, tetapi belum lagi mencapai kemurnian objek-objek metafisika karena masih berkaitan langsung dengan benda-benda fisik. Karena posisinya yang sentral antara dunia fisika dan metafisika, maka banyak filosof, khususnya Al-Kindi, yang mengatakan bahwa matematika
merupakan syarat utama untuk mengenal dengan baik metafisika atau filsafat. Bahkan beliau menulis sebuah risalah khusus dengan judul Filsafat Tidak Bisa Dipahami Kecuali dengan Matematika. Matematika merupakan ilmu atau pengetahuan tentang berpikir, tentang belajar atau berpikir logis yang sangat dibutuhkan manusia untuk hidup yang mendasari perkembangan teknologi modern. Matematika mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia, sekaligus sebagai alat konseptual untuk mengkonstruksi dan merekonstruksi materi tersebut, mengasah, melatih kecakapan berpikir yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Belajar matematika sangat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir logis, matematis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Kompetensi tersebut diperlukan agar pembelajar memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, dinamis, penuh dengan ketidakpastian, dan bersifat kompetitif. Karena itu, para peserta didik, termasuk para santri di dalamnya, di saat belajar mata pelajaran matematika di setiap satuan pendidikan, matematika membekali peserta didik tentang cara berpikir, cara bernalar, cara berlogika, melakukan aktivitas mental tertentu yang membentuk alur berpikir yang berkesinambungan dan berujung pada pembentukan alur pemahaman terhadap materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, relasi, masalah, solusi matematis tertentu yang bersifat formal universal. Proses mental tersebut dapat memperkuat disposisi peserta didik untuk merasakan makna dan manfaat kehadiran matematika dan belajar matematika serta nilai-nilai moral dan hikmah dalam belajar matematika seperti kebebasan, kemahiran, penaksiran, keakuratan, kesistematisan, kerasionalan, kesabaran, kemandirian, kedisiplinan, ketekunan, ketangguhan, kepercayaan diri, keterbukaan pikiran, kreativitas, dan banyak hal-hal yang lain. Matematika sering dipuji sebagai bahasa universal, alat yang melampaui hambatan budaya dan bahasa untuk mengungkap misteri alam semesta. Dari hukum fisika yang sangat rumit tersebut hingga pola yang mengatur alam perilaku manusia, matematika memainkan peran integral dalam membentuk pemahaman kita tentang realitas. Namun, hubungan antara matematika dan realitas bukanlah tanpa kompleksitas atau mungkin kontroversi. Matematika merupakan hal mendasar untuk memahami alam semesta, berfungsi sebagai tulang punggung hukum fisika dan mengatur dunia kita. Tarian rumit benda-benda langit, perilaku partikel subatom, dan struktur ruang waktu itu sendiri semuanya dijelaskan melalui prinsip-prinsip matematika. Misalnya hukum gerak dan gravitasi Isaac Newton diungkapkan melalui persamaan matematika yang memungkinkan kita memprediksi pergerakan planet dan benda di luar angkasa. Tanpa matematika, pemahaman kita tentang alam semesta hanya akan terbatas pada observasi belaka, tanpa kekuatan prediktif yang diberikan oleh persamaan. Selain itu, model matematika sangat diperlukan dalam meramalkan fenomena alam seperti pola cuaca dan aktivitas seismik. Ahli meteorologi menggunakan algoritma kompleks untuk menganalisis data dalam jumlah besar, memungkinkan mereka memprediksi badai dan perubahan iklim yang pada akhirnya menyelamatkan nyawa dan harta benda. Selain itu, konsep matematika memberikan kejelasan dan struktur pada sistem yang sangat kompleks. Matematika ada di mana-mana, ada dalam segala aspek kehidupan kita, kehidupan umat manusia, tak terkecuali misalnya dalam dunia musik, sebagaimana yang disinggung oleh Annie Mary Simmel dalam karyanya The Mystery of Numbers. Dalam biologi misalnya, pemodelan matematika membantu menjelaskan dinamika populasi, interaksi ekosistem, dan penyebaran penyakit. Dengan menggunakan matematika, para ilmuwan dapat menyaring proses biologis yang rumit,
menjadi model yang dapat difahami, sehingga memfasilitasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan upaya kesehatan masyarakat dan konservasi. Intinya, matematika bukan sekedar alat. Hal ini merupakan dasar bagi pemahaman kita tentang alam semesta, sehingga memungkinkan kita memecahkan misteri-misterinya dan menavigasi kompleksitasnya. Meskipun ada argumen kuat yang menyatakan bahwa matematika sebagai kunci untuk memahami realitas, penting untuk menyadari bahwa matematika pada dasarnya adalah sebuah konsep abstrak yang tidak selalu berhubungan dengan dunia fisik. Konstruksi matematika, meskipun elegan dan berguna, tidak selalu memiliki padanan yang nyata. Misalnya, keberadaan bilangan imajiner dan bilangan irasional seperti pi menantang anggapan bahwa matematika dapat dilihat sebagai cermin langsung dari kenyataan. Matematika menggunakan pola-pola dalam realitas menampilkan hubungan intrinsik antara hubungan matematika dengan alam semesta. Salah satu yang paling menarik adalah deret Fibonacci. Serangkaian angka yang di setiap angkanya merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Rangkaian ini bukan sekedar konsep abstrak, tetapi teramati dalam berbagai fenomena alam. Mulai dari susunan daun pada batang, hingga spiral cangkang dan percambangan pepohonan. Pola-pola seperti itu menggambarkan bahwa matematika terjalin erat ke dalam struktur alam, memberikan wawasan tentang tatanan yang melekat di dalamnya. Selain itu, analisis statistik memainkan peran penting dalam memahami perilaku dan tren sosial. Dengan menggunakan teknik matematika, peneliti dapat menganalisis data untuk melihat pola perilaku manusia, seperti tren pemungutan suara, fluktuasi ekonomi, dan hasil kesehatan. Kerangka statistik ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika masyarakat yang dapat menjadi masukan bagi kebijakan dan intervensi. Selain itu, misalnya, geometri berfungsi sebagai elemen dasar dalam dunia arsitektur, dalam seni, dan alam yang menggambarkan titik temu antara matematika dan kenyataan. Penggunaan prinsip-prinsip geometris dalam desain yang tidak hanya meningkatkan daya tarik estetika, tetapi juga menjamin integritas struktural dari Parthenon hingga gedung pencakar langit modern. Konsep matematika membentuk ruang yang kita tinggali, mengungkapkan pengaruh matematika yang luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, matematika berfungsi sebagai lensa yang melaluinya kita dapat mengamati dan menafsirkan pola-pola yang mendefinisikan realitas kita. Matematika memungkinkan kemajuan teknologi, menjadi landasan bagi inovasi yang membentuk dunia modern kita. Inti dari komputasi dan kecerdasan buatan adalah algoritma matematika yang mendorong kemajuan teknologi ini. Pembelajaran mesin, bagian dari kecerdasan buatan, sangat tergantung pada model matematika untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola, membuat prediksi. Algoritma ini adalah mesin di balik segalanya, mulai dari rekomendasi yang dipersonalisasi pada layanan streaming, hingga kendaraan otonom yang menunjukkan bagaimana matematika memfasilitasi kemajuan teknologi. Dalam bidang teknik, prinsip-prinsip matematika sangat diperlukan untuk inovasi dan desain. Insinyur menggunakan kalkulus, persamaan diferensial, dan alat matematika untuk memecahkan masalah yang kompleks, mengoptimalkan struktur, dan memastikan keselamatan dalam konstruksi. Misalnya, desain jembatan dan gedung pencakar langit yang memerlukan perhitungan yang tepat untuk memperhitungkan gaya-gaya seperti gravitasi dan angin. Sehingga menyoroti peran penting matematika dalam menciptakan infrastruktur yang fungsional dan aman. Selain itu, analisa data yang berakar pada matematika sangat penting untuk penelitian dan pengembangan ilmiah. Peneliti menggunakan metode statistik untuk menganalisis data eksperimen, menarik kesimpulan, dan membuat sebuah keputusan. Pendekatan sistematis ini memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan
didasarkan pada bukti empiris, mendorong kemajuan di berbagai bidang, mulai dari kedokteran hingga ilmu lingkungan. Dengan demikian, matematika bukan sekedar suatu disiplin akademis, ini adalah kekuatan pendorong di balik kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengubah kehidupan kita. Kesimpulannya, hubungan antara matematika dan realitas mempunyai banyak aspek dan nuansa. Di satu sisi, matematika berfungsi sebagai alat fundamental untuk memahami alam semesta, mengungkapkan pola-pola di alam, dan memungkinkan kemajuan teknologi. Dia memberikan kejelasan pada struktur, pada sistem yang kompleks, memungkinkan pemodelan prediktif dan solusi inovatif. Pada akhirnya, matematika tetap menjadi komponen yang penting dalam upaya kita memahami dunia ini. Perjumpaan kita kali ini, kami coba tutup dengan sebuah ayat suci Al-Quran di dalam surat Yunus yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufasilul ayati liqaumi ya'lamun, yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan, dalam hal ini waktu. Allah menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya pada orang-orang yang mengetahui. Surat Yunus ayat 5. Ada sebuah ungkapan menarik. If there is God, He is a great mathematician. Ungkapan Paul Dirac. Dan pure mathematics is in its way the poetry of logical ideas. Ungkapan dari Albert Einstein. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang berbahagia yang lain. Kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaiza Inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.